kita akan membahas materi mengenai susunan pegas. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pegas yang bisa kita hitung berapa pertambahan panjangnya tergantung beban yang kita berikan dan juga konstanta pegasnya yang diatur dalam hukum Hooke. Nah, sekarang bagaimana jika saya memiliki dua pegas atau lebih yang saya susun? Nah, kita akan bahas ada dua jenis susunan, sama seperti listrik. Susunan pegas itu terbagi dua, yaitu seri dan paralel. Kita akan bahas terlebih dahulu susunan seri. Susunan seri, misalkan saya punya dua pegas, bagaimana kita menyusunnya secara seri? Jadi saya gantungkan, di sini ada dinding misalkan. Kemudian saya gantungkan pegas yang pertama, yang berwarna merah. Nah, ini saya sebut sebagai konstanta pegasnya K1. Nah, kalau saya mau susun seri, cara menyusun pegas secara seri adalah saya tinggal meletakkan pegas kedua di bawah pegas pertama. Jadi seperti ini saya kaitkan. Nah, ini disebut sebagai konstanta pegasnya K2. Nah, kemudian saya bisa gantungkan beban. Saya gantungkan beban, misalnya bebannya adalah F. Punya gaya berat F. Nah, bagaimana kita bisa menghitung susunan pegas ini? Nah, kita harus analisis terlebih dahulu. Ketika kita memberikan beban, jadi misalkan ini belum ada bebannya, kita hapus dulu deh. Kita misalkan tidak ada beban, kemudian saya tambahkan beban, maka kedua pegas ini itu akan bertambah panjang. Jadi, di sini saya punya pegas, kemudian digantungkan beban, berarti dia akan yang bertambah panjang. Ini K yang pertama. Nah, dibandingkan dengan yang kedua, misalnya saya punya pertambahan panjang, saya sebut sebagai delta X1. Pertambahan panjang pegas yang pertama. Nah, kemudian pegas kedua juga tentunya akan bertambah panjang. Bertambah panjang, misalnya pertambahan panjangnya dibandingkan semula adalah delta X2, pertambahan panjang pegas kedua. Ini konstanta pegasnya yang kedua. Nah, itu ketika saya gantungkan suatu beban. Misalkan bebannya adalah F. Nah, bagaimana kita menghitung dan menganalisis susunan pegas seri seperti ini? Kita tahu bahwa kita bisa menggabungkan pegas ini menjadi satu pegas dengan mencari konstanta pegas penggantinya. Jadi di sini kita lihat bahwa pegas pertama yang berwarna merah itu ditarik dengan gaya F, dan juga pegas yang berwarna biru yang kedua juga ditarik dengan gaya F. Jadi, gaya F itu berlaku untuk pegas yang pertama. Jadi, pegas pertama ditarik dengan gaya F1, itu sama aja dengan gaya F yang kita berikan. Nah, itu akan sama dengan gaya pegas yang kedua. Jadi, pegas yang pertama F1 dan pegas yang kedua F2 itu sama-sama ditarik oleh gaya yang sama, yaitu F. Jadi F sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, bagaimana dengan pertambahan panjang pegasnya? Pertambahan panjang pegasnya, di sini saya punya delta X1, di sini adalah delta X2. Nah, berarti pertambahan panjang total, delta X, itu sama dengan pertambahan panjang pegas pertama, delta X1, ditambah pertambahan panjang pegas yang kedua, atau delta X2. Nah, dari rumus ini kita akan gabungkan. Kita tahu bahwa hukum Hooke berbunyi F sama dengan K delta X. Nah, berarti di sini saya punya delta X sama dengan F per K. Nah, kita ubah delta X yang di sini menjadi F per K sama dengan delta X1 berarti F1 per K1. Kita fokus kepada pegas yang pertama. Ditambah delta X2 menjadi F2 per K2. Nah, kita tahu bahwa gaya yang dialami oleh kedua pegas adalah sama, yaitu F, beban yang kita berikan. Berarti ini kita bisa cancel. Maka didapat 1 per K seri, saya bilang ini seri, jadi saya lambangkan 1 per KS sama dengan 1 per
K1 ditambah, ini saya berikan warna yang sama dengan sebelumnya, 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini kalau kita punya 2 pegas yang kita susun secara seri. Nah, kalau kita punya N pegas, jadi rumus umumnya kita tinggal lanjutkan 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kalau saya punya 3 pegas, berarti tambah 1 per K3, dan seterusnya kalau kita punya pegas-pegas yang lain yang disusun secara seri. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung konstanta pegas seri gabungan dari 2 pegas atau lebih. Susunan pegas yang kedua yang dirangkai secara paralel. Jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai susunan pegas yang kita susun secara seri. Nah, bagaimana kita susun sekarang secara paralel? Jadi ini adalah cara kita menyusun secara paralel. Jadi misalkan saya punya dindingnya. Kemudian saya gantungkan pegas yang pertama. Warna merah ini pegas yang pertama. Misalkan memiliki konstanta pegas K1. Nah, kemudian saya gantungkan pegas yang kedua. Nah, saya sebut ini sebagai K2. Nah, jadi ini adalah cara kita menyusun secara paralel. Kita letakkan kedua pegas ini bersampingan. Berbeda dengan seri yang kita pasangkan, pegas kedua dipasangkan pada ujung dari pegas yang pertama, itu seri. Nah, kalau paralel kita tinggal letakkan bersebelahan. Ini adalah susunan pegas yang tersebut sebagai susunan paralel. Nah, ketika kita memberikan beban pada kedua pegas ini akan bertambah panjang. Nah, kedua pegas ini akan bertambah panjang. Misalkan di sini dia bertambah panjang dari semula delta X1, artinya pertambahan pegas yang pertama. Ini K1, dan pegas yang kedua mengalami pertambahan panjang, berarti namanya delta X2 dengan konstanta pegasnya K2. Nah, kemudian kita gantung. Kenapa bisa bertambah panjang? Karena kita gantungkan beban di sini. Bebannya adalah beban F. Nah, dilihat dari gambar, jadi ini kita bandingkan dari semula. Lihat dari gambar, kita tahu bahwa pertambahan panjang pegas delta X1 itu sama dengan pertambahan panjang pegas yang kedua atau delta X2. Nah, jadi pertambahan panjang totalnya itu sama saja dengan pertambahan panjang pegas yang pertama dan juga pertambahan panjang pegas yang kedua. Nah, bagaimana dengan total gaya F yang kita punya? Nah, gaya ini, beban ini itu di-sharingkan kepada 2 pegas. Jadi, gaya ini terbagi 2. Jadi, beban F terbagi 2, yaitu bebannya ditanggung sama pegas yang pertama, F1, ditambah beban yang kedua itu ditanggung oleh pegas yang kedua, F2. Jadi, gaya beban F yang kita berikan secara total itu terbagi 2, yaitu ditanggung sama pegas pertama, F1, ditambah gaya yang ditanggung sama pegas kedua atau F2. Nah, kemudian kita aplikasikan hukum Hooke, F sama dengan K delta X. Nah, berarti sini kita punya F itu adalah K total dikali delta X sama dengan F1 itu adalah kita fokus kepada pegas pertama saja, berarti K1 kali delta X1. Nah, ditambah pegas kedua memiliki beban F2. Nah, berarti kita fokus pada pegas kedua, berarti K2 dikali delta X2. Nah, kita tahu bahwa pertambahan panjang pegas total sama aja dengan pertambahan panjang pegas pertama sama saja dengan pertambahan panjang pegas yang kedua. Berarti sini kita bisa cancel, kita sama-sama bagi. Kita semua ini sama-sama bagi dengan delta X, semua sama. Maka didapat K pada paralel, berarti KP, kita tulis KP, konstanta pegas total pada rangkaian paralel, sama
dengan konstanta pegas yang pertama, K1, ditambah konstanta pegas yang kedua atau K2. Nah, kalau saya punya pegas ketiga, keempat, dan seterusnya, kita bisa generalisasikan rumusnya menjadi konstanta pegas pada paralel sama saja dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Ini adalah konstanta pegas total yang dirangkai secara paralel. Pegas itu bisa memiliki energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Kita bisa sebut energi potensial itu sebagai stored energy atau energi yang tersimpan pada pegas. Yang kelak itu bisa kita gunakan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya pegas, kemudian saya dorong pegasnya sehingga mengalami perubahan panjang. Di sini saya taruh bola, terus saya tekan, di sini ada tangan saya. Saya tekan di sini tangan ya. Kita tekan pegasnya sehingga pegasnya itu mengalami perubahan panjang dari awal ya, dari semula. Berarti perubahan panjangnya delta X misalkan. Bisa pengurangan panjang, bisa pertambahan panjang, sama saja. Dia mengalami perubahan panjang. Nah, apa yang terjadi jika saya lepas? Ketika saya lepas tangan saya, pegas ini akan berusaha kembali ke bentuk semula. Nah, sehingga bolanya ini akan terlempar. Nah, dari mana bola ini mendapatkan energi untuk bergerak? Jadi bola ini bergerak berarti memiliki energi kinetik, namanya EK. Nah, dari mana energi ini berasal? Energi ini berasal dari pegas. Nah, karena pegasnya kita dorong, itu dia memiliki energi yang disebut sebagai energi potensial pegas atau EPP. Nah, jadi energi potensial pegas itu adalah energi yang tersimpan dalam pegas ketika kita mengurangi panjang pegas atau menambahkan panjang pegas. Nah, jadi energi potensial pegas EPP itu bisa kita rumuskan sebagai setengah K delta X kuadrat. Nah, di mana saya tulis di sini EPP adalah energi potensial pegas, adalah energi yang tersimpan pada pegas dengan satuan Joule. K adalah konstanta pegas atau tetapan pegas. Konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Dan delta X adalah perubahan panjang pada pegas. Bisa berkurang, bisa bertambah. Perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, kita juga bisa mendapatkan rumus kedua untuk EPP. Di sini saya punya EPP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa hukum Hooke bunyinya adalah F sama dengan K delta X. Di sini saya bisa manipulasi menjadi EPP sama dengan setengah K delta X kali delta X. Nah, di sini K delta X itu sama dengan F, jadi setengah F delta X. Nah, jadi rumus kedua untuk EPP adalah setengah F delta X atau setengah K delta X kuadrat. Nah, di mana F itu adalah gaya yang kita berikan pada pegas dengan satuan Newton. 3 pegas identik dengan K 200 Newton per meter, jadi nilai konstanta pegasnya sama semua. Dan 2 beban dengan massa masing-masing M 0,5 kg disusun seperti pada gambar. Dan ditanya adalah pertambahan panjang total pegas. Nah, kita lihat pada gambar, ketika kita berikan beban, maka ada 2 bagian pegas. Bagian yang atas adalah yang diparalelkan ini. Dia akan bertambah panjang. Misalkan saja pertambahan panjangnya delta X 1, karena ada beban di bawahnya. Dan pegas yang kedua, ini pegas bagian yang kedua, dia juga akan bertambah panjang, karena ada beban di bawahnya, yaitu delta X 2, misalkan pertambahan panjang pegasnya.
Jadi kita akan kerjakan satu per satu. Nah, bagian pertama yang bagian atas, kita punya dua pegas yang disusun secara paralel. Ini ada K, ini ada K, kemudian dia digantungi oleh beban. Beban di bawahnya itu ada M dan M, berarti beban totalnya adalah 2M. Kalau kita gabungkan jadi satu, menjadi 2M. Nah, M-nya 0,5 kilo, berarti beban totalnya adalah 1 kg. Nah, sebenarnya ada beban pegasnya yang di bawahnya. Beban pegas yang di bawah sini, cuma karena diabaikan masa pegasnya, kita anggap tidak ada, jadi 2M saja. Nah, kita hitung menggunakan aturan hukum Hooke. Di sini dia bertambah panjang ya. Bertambah panjang sebesar delta X1. Nah, hukum Hooke bunyinya adalah F sama dengan K delta X. Nah, F adalah gaya tariknya. Nah, kita pasang beban 1 kilo, berarti gaya tariknya adalah 1 dikali percepatan gravitasi 10 menjadi 10 Newton. Jadi F-nya adalah 10 Newton sama dengan K. K-nya ini adalah konstanta total pegas. Di sini K-nya disusun secara paralel. Jadi ini adalah K paralel. K paralel adalah kita tinggal tambahkan konstanta pegas yang pertama yaitu K ditambah konstanta pegas yang kedua yaitu K. Dikali delta X. Delta X-nya adalah pertambahan panjang pegas yang pertama, berarti delta X1. Nah, berarti 10 sama dengan K plus K menjadi 2K. K-nya adalah 200 delta X1. Nah, jadi delta X1 sama dengan 10 bagi 400. Jadi 1 per 40. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, di sini saya akan gambarkan, itu adalah pegas yang bagian bawah. Pada pegas bagian bawah, dia akan mengalami pertambahan panjang delta X2 karena beban di bawahnya. Nah, beban di bawahnya cuma ada M. Berarti bebannya hanya 0,5 kg. Nah, aplikasikan lagi hukum Hooke. F sama dengan K delta X. Nah, delta X-nya adalah pertambahan panjang yang kedua. Nah, F-nya itu adalah bebannya. Bebannya 0,5 kilo, berarti F-nya adalah 0,5 kali percepatan gravitasi 10 menjadi 5 Newton. Jadi F-nya 5 Newton. Sama dengan konstanta pegasnya 200 dikali delta X2. Jadi delta X2 sama dengan 5 per 200. Sama dengan 1 per 40. Jadi dia akan bertambah panjang delta X1 dan delta X2. Berarti pertambahan panjang total pegas delta X itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Delta X1 adalah 1 per 40 meter ditambah delta X2 juga sama 1 per 40. Nah, didapat 2 per 40 meter. Nah, kita ubah ke cm karena pilihan cm, berarti dikali 100, jadinya 200 dibagi 40 menjadi 5 cm. Berarti jawabannya adalah B. Soal dari energi potensial pegas. Ketika Billy yang bermasa 60 kg naik sepeda motor, maka jok turun 5 cm. Shock breaker pada sepeda motor dianggap sebagai pegas. Jika adiknya bermasa 36 kg membonceng, kira-kira berapa energi potensial pegasnya sekarang? Oke, kita lihat dulu keadaan ketika hanya Billy yang naik motor. Jadi ketika Billy naik motor, itu bermasa M-nya adalah 60 kg. Kita aplikasikan hukum Hooke di sini. F sama dengan K delta X. F-nya adalah gaya berat. Di sini adalah masanya 60 kg, berarti F-nya adalah 60 kg dikali percepatan gravitasi 10 didapat 600 Newton. Berarti F sama dengan 600 Newton. Sama dengan konstanta pegas dikali delta X. Perubahan panjangnya adalah 5 cm. Berarti kita ubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti K sama dengan 600
dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 12.000 Newton per meter. Nah, kemudian adiknya membonceng, berarti masanya bertambah. Jadi Billy plus adiknya membonceng, berarti massa totalnya menjadi 60 ditambah 36, menjadi 96 kg. Berarti beratnya menjadi F-nya 96 kali 10 menjadi 960 Newton. Nah, kita aplikasikan lagi hukum Hooke. F sama dengan K delta X. F-nya menjadi 960 Newton. K-nya kita sudah hitung karena pegasnya tidak berubah. Shock breaker tidak berubah, 12.000 dikali delta X yang baru ketika adiknya membonceng. Berarti delta X, joknya turun sejauh 960 dibagi 12.000. Nah, hasilnya adalah 0,08 meter atau 8 cm. Nah, pertanyaannya adalah energi potensial pegas ketika adiknya membonceng. Berarti energi potensial pegas EPP sama dengan setengah K delta X yang kita kuadratkan. Setengah, K-nya adalah 12.000, delta X-nya adalah yang ketika membonceng, yaitu 0,08 kuadrat. Nah, kalian hitung, maka hasilnya adalah 38,4 Joule. Jadi ini adalah energi potensial pegas ketika adiknya membonceng.